Nah, karena teori atom Bohr itu memiliki kelemahan, maka selanjutnya akan muncul teori atom yang baru. Dan teori atom itu disebut dengan teori atom mekanika kuantum. Ya, teori atom mekanika kuantum itu memiliki dasar. Ya, adapun yang menjadi dasarnya adalah yang pertama didasarkan pada hipotesis de Broglie. Kemudian dasar yang kedua itu dari asas ketidakpastian Heisenberg. Ya, adapun hipotesis de Broglie itu menyatakan bahwasanya partikel kecil yang bergerak sangat cepat itu memiliki sifat seperti gelombang. Ya, dimana kalau kita misalkan kita ketahui bahwasanya elektron itu memiliki massa sebesar 9,11 dikali 10 pangkat min 31 kilogram. Ya, dimana kalau kita misalkan kecepatannya dengan 2,19 dikali 10 pangkat 8 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya, jadi kecepatan ini mendekati cepat rambat dari cahaya. Ya, di mana kecepatan ini kita misalkan bergerak sangat cepat. Ya. Maka muncul persamaan sesuai dengan hipotesis de Broglie bahwasanya panjang gelombang dari elektron itu dirumuskan dengan ketetapan Planck dibagi dengan massa dikali dengan cepat rambat. Ya, di mana itu didapatkan panjang gelombang 6,663 dikali 10 pangkat min 34 dibagi dengan 9,11 kali 10 pangkat 31 dikali dengan 2,19 dikali 10 pangkat 8. Ya, jadi nilai ini kita masukkan ke persamaan ini. Maka akan didapatkan panjang gelombang sebesar 3,32 dikali 10 pangkat min 10 meter ya. Jadi mana panjang gelombang ini itu sama dengan atau mendekati panjang gelombang dari sinar X. Ya, di mana sinar X itu merupakan suatu gelombang ya. Kemudian ya karena elektron itu sebagai gelombang, maka muncullah ketidakpastian dari Heisenberg, di mana Heisenberg mengatakan bahwasanya posisi dan momentum elektron itu tidak dapat ditentukan secara pasti. Jadi mana setelah dua dasar dari hipotesis de Broglie dan ketidakpastian Heisenberg ini, ya maka muncullah seorang yang bernama Schrödinger, di mana Schrödinger ini itu menyatakan bahwa ya, karena posisi dan momentum tidak dapat ditentukan secara pasti, yaitu posisi dan momentum elektron, maka Schrödinger mengatakan yang dapat ditentukan adalah probabilitas untuk menemukan elektron. Dan ini dinyatakan probabilitas untuk menemukan elektron ini dinyatakan sebagai fungsi gelombang. Nah, kemudian daerah dengan probabilitas menemukan elektron terbesar, ya menurut Schrödinger, itu dinamakan dengan orbital. Kalau kita gambarkan orbital hidrogen, ya di mana di sini pada gambar ini menyatakan bahwasanya ketika jarak elektron dan dari inti itu semakin jauh, maka probabilitas atau kemungkinan untuk menemukan elektron terbesar itu semakin kecil. Ya, jadi semakin dekat ke inti, maka kemungkinan untuk menemukan elektron itu akan semakin besar. Ya. Jadi dari teori mekanika kuantum ini itu tidak menentukan letak elektron, tetapi hanya dapat menentukan kemungkinan untuk menemukan elektron besar.
Nah, kalau kita gambarkan secara grafiknya, maka semakin jauh jaraknya dari inti, maka atau semakin dekat ke inti, maka probabilitas untuk menemukan elektron itu akan semakin besar. Dan sebaliknya, semakin jauh dari inti, maka kemungkinan untuk menemukan elektron itu akan semakin kecil. Ya, jadi digambarkan grafik seperti ini. Nah, kemudian untuk menemukan tingkat energi, bentuk, serta orientasi orbital, maka Schrödinger itu mengungkapkan suatu yang dinamakan bilangan kuantum. Maka untuk menemukan tingkat energi, bentuk, serta orientasi orbital, ya di mana orbital itu kita ketahui bahwasanya daerah dengan probabilitas menemukan elektron terbesar itu dinyatakan dengan bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum ini itu terbagi menjadi bilangan kuantum utama, kemudian bilangan kuantum azimut, kemudian bilangan kuantum magnetik. Nah, di mana ketiga bilangan kuantum ini itu dikemukakan oleh Schrödinger. Nah, kemudian berikutnya ditambah lagi bilangan kuantum itu menjadi 4. Bilangan kuantum itu dinamakan bilangan kuantum spin.